Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini masih melanjutkan penjelasan tentang batas minimal ilmu yang wajib diketahui. Di dalam hadis itu sifatnya masih sangat umum. Nabi bersabda, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalimat faridotun itu secara harfiah maknanya sangat wajib. Tapi ternyata kemudian dirinci. Ilmu apa yang hukum carinya sangat wajib. Itu ada rinciannya. Maka kemudian nanti dalam rincian itu bahwa ternyata tidak semua ilmu wajib dipelajari. Karena ilmu itu sangat luas dan sangat banyak macamnya. Sementara umur manusia itu terbatas, kesempatannya juga sangat terbatas. Maka kemudian nanti dikelompok-kelompokkan, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan ada juga ilmu yang haram untuk dipelajari itu juga ada. Nah, terkait dengan ilmu Islam, itu yang wajib diketahui oleh masing-masing orang, itu adalah ilmu-ilmu yang pokok. Bahwa jadi orang Islam itu wajib sholat. Ya, sholatnya 5 waktu. Tahu syarat rukunnya sholat, baik syarat sahnya maupun syarat wajibnya. Tahu yang membatalkan sholat. Tahu tata cara bersuci, itu yang terkait dengan sholat. Adapun hal-hal yang rumit terkait dengan masalah sholat, itu tidak semua orang wajib mengetahuinya. Cukup beberapa orang saja yang mungkin dia memang sebagai seorang ustadz, kiai, itu wajib tahu rincian-rincian persoalan di dalam masalah sholat. Tapi untuk orang umum, yang penting dia tahu bahwa jadi orang Islam itu wajib sholat 5 waktu, itu sudah cukup. Ya, plus tahu tata cara pelaksanaannya. Masalah-masalah yang rinci, yang rumit, itu tidak semua orang wajib. Tidak semua orang wajib, karena nanti ada istilah ya, wajib ain, wajib kifayah. Jadi untuk yang sifatnya umum, yang wajib ain, itu yang penting orang itu sadar bahwa jadi orang Islam itu wajib sholat. Wa amal ilmu, adapun mengetahui bi ahkami zakati, tentang wajib hukum-hukumnya zakat. Alaman lama lalahu, bagi orang yang tidak punya harta, tajibu alai zakat, yang dia diwajibkan zakat, ya fala yajibu, maka tidak wajib. Jadi orang Islam secara umum fardu ain hukumnya bahwa dia harus tahu kalau jadi orang Islam itu selain wajib sholat, dia wajib zakat. Sebatas itu saja. Sebatas itu saja. Adapun nanti rinciannya, harta apa yang wajib dizakati, syaratnya apa, kemudian berapa persen dia harus mengeluarkannya, diberikan kepada siapa, waktunya kapan, dan seterusnya, itu tidak semua orang wajib tahu. Ya, tidak semua orang wajib tahu. Bahkan untuk orang yang tidak punya harta, itu tidak wajib belajar tentang zakat. Kenapa? Karena memang tidak mendesak. Ya, tidak mendesak. Bagi orang yang tidak punya harta yang wajib dizakati, itu tidak wajib belajar hukum-hukumnya zakat. Istilahnya tidak wajib, bukan dilarang ya. Kalau mau dipelajari juga boleh-boleh saja, tapi tidak wajib. Artinya kalau dia tidak belajar secara mendetail tentang zakat, itu dia tidak berdosa. Kenapa? Karena memang dia orang yang nggak wajib bayar zakat. Tapi bagi mereka yang punya harta yang memenuhi syarat untuk dibayar zakatnya, wajib hukumnya dia belajar tentang hukum-hukum yang terkait dengan masalah zakat, supaya dia tahu bahwa hartanya ini sudah genap 1 nisab apa belum, kemudian sudah waktunya membayar apa belum, kemudian diberikan kepada siapa dan seterusnya. Itu wajib tahu bagi mereka yang punya
harta. Kalau tidak punya harta, tidak wajib. Wa kadzalika begitu juga al ilmu mengetahui bi arkanil haji tentang rukun-rukun haji, wa syaraitihi dan syarat-syarat haji fi nafsihi dalam dirinya sendiri. La yajibu tidak wajib ala ghairil mustati'i atas orang yang tidak mampu. Ya. Kalau yang hukumnya fardu ain itu cukup bahwa jadi orang Islam itu kalau dia mampu wajib ibadah haji, sebatas itu saja. Soal nanti mempelajari tentang rukun-rukun haji, syarat-syarat haji, itu hanya diwajibkan buat orang yang mau berangkat haji. Kalau dia hendak termasuk orang yang wajib haji, ya hendak wajib belajar seperti itu. Cukup ya dia tahu bahwa salah satu rukun Islam itu ibadah haji bagi yang mampu. Nah kebetulan dia itu orang yang tidak mampu, maka dia juga tidak wajib belajar ilmu tentang haji. Ini demi efisiensi waktu, supaya waktu itu benar-benar bermanfaat, ya, sehingga digunakan untuk hal yang memang mendesak. Jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak mendesak, sementara yang mendesak ditinggalkan. Wala alal mustati'i dan juga tidak wajib bagi orang yang mampu hatta ya'zama sehingga dia bertekad atau berniat ala safari untuk pergi, au ala sururi untuk berangkat menjalankan fil haji dalam ibadah haji. Walaupun dia sudah termasuk orang yang wajib haji, tapi kalau belum ada keinginan untuk ibadah haji atau belum jelas kapan berangkatnya, itu juga belum wajib belajar tentang tata cara ibadah haji. Cukup tahu kalau jadi orang Islam itu wajib haji bagi yang mampu, cukup itu. Ya. Kalau itu aja nggak tahu ya kebangetan, karena itu fardu ain yang seperti itu. Tapi mengetahui secara mendetail tata cara pelaksanaan ibadah haji, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, itu hanya diwajibkan ketika orang itu sudah mau berangkat haji. Sudah jelas misalkan tahun ini dapat kuota berangkat, itu baru silahkan persiapan belajar ya, ilmu tentang manasik haji. Tapi kalau masih belum jelas, nggak tahu kapan berangkatnya, itu tidak mendesak untuk belajar tentang haji. Wa amal ilmu biwujubi zakati, adapun mengetahui tentang wajibnya zakat wal haji dan haji ala kulli muslimin atas setiap orang Islam, fayajibu maka wajib apa ilmu dzalika mengetahui semua itu ala jumlati secara global. Ya. Yang disebut dengan fardu ain, ya. Sekedar mengetahui bahwa jadi orang Islam itu salah satu kewajibannya adalah zakat dan haji bagi yang mampu. Cukup tahu secara global saja, tidak wajib tahu secara mendetail. Yang wajib tahu secara mendetail itu hanya mereka yang mau berangkat haji atau orang yang memang wajib bayar zakat. Wa amal ilmu adapun mengetahui bisurutil bai'i dengan syarat-syarat jual, wasiroi dan beli, wal muamalati dan aneka macam muamalah, pergaulan dan transaksi, aneka macam transaksi, wal nikahi dan nikah, fayajibu maka wajib alaman atas orang aroda yang menginginkan atuhula untuk masuk fisai'in pada suatu minha dari hal tersebut. Ya, termasuk belajar tentang ilmu jual beli. Itu juga hanya diwajibkan bagi orang yang memang dia mau berprofesi sebagai pedagang. Tapi kalau dia itu bukan pedagang, ya, tidak ingin menekuni jual beli, tidak belajar ilmu jual beli, itu tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi kalau dia itu misalkan seorang pedagang, dia harus tahu apa yang boleh dijual, bagaimana cara menjualnya, nah, terus nanti kontan apa, ditunda, pesanan dan lain sebagainya, itu dia harus tahu, karena dia memang mau menekuni masalah itu. Juga belajar tentang seputar masalah pernikahan, ya, itu juga hanya diwajibkan bagi mereka yang mau menikah. Kalau dia sudah menikah dan sudah tidak perlu lagi tentang ilmu pernikahan, ya tidak wajib belajar tentang ilmu pernikahan. Sekali lagi, semua itu dalam rangka supaya waktu yang Allah berikan itu benar-benar bermanfaat untuk hal-hal yang mendesak.
Sementara hal yang tidak mendesak bisa kita kesampingkan gitu. Kemudian ayya'lama hukmallahi, untuk orang yang mau jual beli, mau melakukan muamalah, mau nikah, wajib mengetahui hukum-hukum Allah fiha tentang hal tersebut. Wama dan suatu tasiku yang sah bihi dengannya. Wama tafsudu dan suatu yang merusak bihi dengannya. Wafi tidaiha dan dalam permulaannya. Wafi dawami dan selamanya alaiha atas semuanya tadi. La buddha tidak boleh tidak lahu baginya min dzalika dari mengetahui hukum-hukum Allah. Jadi bagi orang yang mau jual beli, mau menikah, mau melakukan satu model transaksi, terlebih dahulu dia harus belajar tentang hukum-hukum Allah terkait dengan masalah tersebut, supaya dia tahu bagaimana supaya sah dan hal-hal yang menjadikan tidak sah atau menjadikan rusak sejak mulai beraktivitas sampai selama dia menekuni hal tersebut. Kalau suatu saat dia sudah berhenti dari pedagang, dia tidak belajar ilmu jual beli juga nggak apa-apa. Dia sudah tidak berdagang, maksudnya begitu. Wa illa, dan bila tidak belajar, waqa'a, maka dia akan jatuh fima pada suatu yasqatullahu alaihi, yang dimurkai oleh Allah. Kalau seseorang melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu, maka dia dikhawatirkan akan jatuh pada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Karena orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, itu kemungkinan kelirunya sangat besar, kemungkinan salahnya sangat besar. Maka segala sesuatu itu harus didasari dengan ilmu. Dikatakan dalam sebuah syair itu, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang berbuat tanpa didasari ilmu, maka amalnya pasti ditolak dan tidak diterima. Jadi masalah apa saja itu harus dipelajari dulu tata caranya, agar kita melakukan sesuatu itu berdasarkan ilmu, tidak hanya sekedar katanya atau sekedar ikut-ikutan, tapi tahu ilmunya. Nah, jadi kalau tidak tahu ilmunya, kemudian dia melakukan perbuatan, dikhawatirkan dia akan jatuh pada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Sya'a am aba, baik dia mau atau tidak mau. Dia mau belajar atau tidak mau belajar, kalau dia tidak punya ilmunya, ya akhirnya akan dimurkai oleh Allah. Fa'inal jahila, maka semuanya orang yang bodoh itu muta'aridun menawarkan dirinya bijahli sebab kebodohannya lisuhtillahi pada murkanya Allah. Orang yang bodoh itu digambarkan seperti orang yang menyiapkan dirinya untuk dimurkai Allah. Orang kok rela jadi orang bodoh, berarti dia rela dimurkai oleh Allah. Itu pertama ya. Walil wuku'i, dan rela jatuh fi ahlaki fil halaki, dalam kerusakan. Kalau seorang rela jadi orang yang bodoh, tidak tahu tentang hukum-hukum sesuatu yang dia lakukan, berarti dia rela mendapatkan kehancuran dari yang dia lakukan itu. Ala kulli halin, atas segala keadaan, ya, bisa terjadi kapan saja. Wa kaifa, dan bagaimana layakunu tidak terjadi kadzalika demikian. Wa rubama, dan terkadang yatak itu orang yang bodoh itu meyakini fi ba'dil wajibati, dalam sebagian wajiban, annaha, bahwasanya yang wajib itu minal muharramat, termasuk sesuatu yang diharamkan. Mengapa orang yang bodoh itu berarti dia akan dimurkai Allah dan akan jatuh pada kehancuran? Karena pasti nanti dia punya keyakinan-keyakinan yang kebalik, ya, keyakinan-keyakinan yang tertukar. Yang wajib dianggap haram, yang haram dianggap wajib, yang boleh dianggap tidak, yang tidak dianggap boleh, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Kebalik terus. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya. Nah, makanya bisa jadi dia akan dimurkai oleh Allah, akan jatuh dalam kehancuran. Kenapa? Karena akan kebalik-balik. Yang haram dihalalkan, yang halal
diharamkan. Nah, jadi yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah juga dianggap bid'ah. Ya. Jadi tidak hanya yang apa, bid'ah dianggap sunnah kemudian berdosa, yang sunnah dianggap bid'ah juga dosa. Ya. Tidak hanya yang menambah, tapi yang mengurangi itu juga berdosa. Wong ini sunnah Rasul kok dianggap bid'ah, itu juga dosa. Karena dia sudah kebalik, ya, kebalik. Wa au annaha laisat biwajibatin, atau kalau toh dia tidak kebalik, paling tidak kemudian yang wajib dianggap tidak wajib. Nah, itu juga sudah keliru lagi kan. Kalau tadi itu benar-benar wajib, benar-benar kebalik. Yang wajib dianggap haram, yang haram dianggap wajib. Itu kan kebalik. Ya. Atau yang wajib dianggap tidak wajib. Itu aja juga sudah berdosa. Wa fi ba'dil muharramat annaha minal wajibat, atau sebagian dari yang diharamkan diyakini sebagai kewajiban. Au minato'ah, atau dianggap sebagai bentuk dari ketaatan. Itu akibat tidak punya ilmu. Au annaha laisat bimuharramatin, atau yang haram itu dianggap bukan haram. Wa fi dzalika, dan dalam itu ghayatul khatari, merupakan puncak dari kekhawatiran, wa nihayatud dharari, dan puncak dari bahaya. Ya. Jadi kalau sampai orang ilmunya kebalik-balik begitu, itu berarti orang itu benar-benar berada dalam puncak kekhawatiran dan berada dalam puncak bahaya. Karena ya tadi itu kebalik namanya. Satu contoh ini, ya. Nabi bersabda, seandainya ada orang 70 tahun kafir, ya, 70 tahun kafir. Kemudian ternyata orang itu sebelum meninggal berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka orang demikian ini statusnya hilang kekafirannya, berubah jadi orang mukmin. Nah, itu mengapa afdhalu dzikri la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu mampu merubah status seseorang. Orang kafir saja kalau baca la ilaha illallah itu jadi mukmin. Nah, itu jelas ya. Yang kafir kalau baca la ilaha illallah itu akan jadi mukmin. Kalau dia cuma baca Allahu Akbar tetap kafir. Dia baca alhamdulillah tetap kafir. Baca subhanallah tetap kafir. Tapi begitu dia baca la ilaha illallah, dia akan berubah jadi mukmin. Terus akhir zaman orang menuduh yang suka tahlilan itu kafir. Itu kebalik itu. Ilmunya kebalik. Loh, yang kafir aja kalau baca la ilaha illallah itu jadi mukmin, ini malah ada fatwa yang suka tahlilan kafir. Itu kan aneh. Ya, itu kan aneh itu. Itu akibat kurang ilmu atau tidak punya ilmu. Itu namanya kebalik. Ya, ilmunya kebalik. Jadi itu. Jadi yang mukmin dianggap kafir gitu malah aneh. Dan itu biasanya fahamnya orang Khawarij. Khawarij itu lebih sadis dibanding orang kafir, Pak. Kenapa? Orang kafir kalau memerangi orang mukmin, dia nganggap musuhnya itu masih mukmin. Orang kafir ya, kafir lawan mukmin. Jadi kafir sendiri mengakui dia itu orang mukmin. Tapi kalau orang Khawarij itu nganggap lawannya itu kafir. Padahal yang dimusuhi orang mukmin. Maka orang Khawarij itu orang yang paling sadis itu. Dan itu sudah paham seperti itu sudah muncul sejak zaman Rasulullah. Ya, sejak zaman Rasulullah. Maka sahabat Ali, Umar bin Khattab itu menjadi korban-korban dari keganasan paham Khawarij yang ilmunya serba kebalik dari itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi jika seseorang ya, tidak punya ilmu, maka dia akan punya keyakinan yang kebalik. Yang wajib dianggap haram, yang haram dianggap wajib. Dan itu merupakan puncak kebodohan, puncak kekhawatiran, dan puncak bahaya. Ala ahli jahli, bagi orang yang bodoh. Warubama, dan terkadang waqa'u, mereka jatuh bisababi jahlim, sebab kebodohannya, fi umurin, pada permasalahan-permasalahan tusbihu, yang menyerupai al-kufri, ya, tusbihul kufri, yang menyerupai kekufuran. Jadi karena kebodohannya bisa jadi orang itu yang dilakukan menyerupai orang kufur, au hiyal kufru, atau bi'aini, atau bahkan dia benar-benar
jatuh pada satu kekufuran karena kebodohannya. Ya. Tidak hanya serupa dengan orang kufur, tapi benar-benar jadi orang kufur karena tadi itu, karena tidak didasari dengan ilmu. Kama ya'rifu dzalika, sebagaimana yang diketahui yang demikian itu. Man ta'amala, barang siapa yang berangan-angan merenung ahwalahum tentang kondisi orang-orang yang bodoh, wa tabaro dan mengambil pelajaran af'alahum atas perbuatannya, wa aqwalahum dan ucapannya, walaisa dan tidaklah yu'dziruhumullah, mereka diberi udzur oleh Allah fi syai'in pada suatu min dzalika dari semuanya itu, fa innahu maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad faradha, sungguh telah mewajibkan alim pada mereka thalabal ilmi, mencari ilmu, wa yasara dan memudahkan lahum kepada mereka al asbaba sebab-sebab, wa aujaba dan wajibkan alal ulama'i kepada para ulama taklimahum untuk mengajari mereka, fataksiruhum maka kecerobohan mereka, ba'da dzalika sudah itu kulihi semuanya, istigholan sebab sibuk bidunya dengan dunia, watibaan dan mengikuti lil hawa pada hawa nafsu, yazituhum akan menambah mereka nilai dari Allah dan jauh. Jadi begini ya, kalau seseorang mau merenung tentang bahaya yang ditimbulkan akibat kebodohan, kemudian ya, dia juga sadar bahwa Allah itu mewajibkan kepada setiap kita orang mukmin untuk mencari ilmu. Sudah begitu oleh Allah masih diberikan cara-cara yang mudah untuk mendapatkan ilmu. Artinya orang itu tinggal di sekitar tempat yang di situ digelar ilmu, sehingga ya kalau mau mendatangi tempat ilmu itu tidak perlu biaya dan tidak capek. Kenapa? Cuma di samping rumah kok. Ya. Terus selain itu juga masih banyak guru-guru, para kiai, para ulama yang mau mengajar. Nah, sudah diberi kemudahan yang seperti itu kok dia tidak mau melakukannya, berarti ya orang itu sudah termasuk orang yang siap jauh dari Allah. Kenapa? Karena tidak ada alasan untuk berargumentasi di hadapan Allah nanti. Kenapa kamu nggak nyari ilmu? Tidak bisa jawab dia. Ya. Padahal kemarin sudah kita bacakan hadisnya, seandainya adanya ilmu itu di negeri Cina saja, itu kita wajib untuk datang ke sana. Ya. Seandainya adanya ilmu hanya di negeri Cina, sementara jarak tempuhnya sangat jauh, biayanya sangat besar, perlu waktu yang lama, itu saja wajib. Apalagi ini cuma di samping rumah, tidak bayar, sebentar, itu aja nggak mau. Wah, itu nanti siap-siap dimurkai Allah. Ya, siap-siap dimurkai Allah. Kenapa? Sudah diberikan banyak kemudahan. Ya, dikasih badan yang sehat, normal. Terus di sekitar rumah digelar banyak ilmu, tapi dia tidak mau mencari ilmu. Ya udah, siap-siap saja ya. Nanti dimurkai sama Allah. Wa yujibu dan menjadikan dia wajib dan wajibkan lahu bagi mereka intau di sisi Allah maktan dimurkai, jauh dimurkai, watordan dan ditolak. Nah, jadi resikonya ya, siap-siap orang itu untuk dimurkai Allah, jauh dari Allah dan ditolak. Ditolak kalau dia ngaku-ngaku hambanya Allah. Sudah dikasih tahu bahwa jadi orang itu wajib cari ilmu. Kemudian ilmu yang kamu cari itu ada di samping rumahmu. Kamu tidak perlu biaya, tidak perlu tenaga banyak, tidak perlu waktu lama, hanya sebentar. Kok nggak mau? Ya, nggak mau. Ada aja alasannya, macam-macam alasannya. Ya silahkan, nanti orang-orang seperti itu akan berhadapan dengan Allah. Ya, akan berhadapan dengan Allah. Apakah alasannya masih diterima atau tidak? Alasan untuk tidak cari ilmu tadi masih diterima atau tidak, itu nanti ya biar Allah yang memutuskan. Maka dari itu sekalian sekali lagi mari kita sadari ya bahwa mencari ilmu itu kewajiban yang tidak ada batasnya. Ya, mencari ilmu itu kewajiban yang tidak ada batasnya. Sebelum kita wajib sholat aja sudah diwajibkan nyari ilmunya. Sampai ketika kita sudah ada di liang kubur, di liang lahat, kita juga masih disuruh cari ilmu. Berarti kan satu kewajiban yang tidak ada batasnya.
maka tidak ada alasan untuk tidak cari ilmu. Apalagi kita tinggal di daerah yang sangat mudah untuk mengakses ilmu. Beda halnya kalau misalnya kita tinggal di pulau terpencil, ya, tinggal di pulau terpencil. Terus di situ tidak ada ulama, tidak ada ustadz, tidak ada kiai yang mengajarkan ilmu. Terus kalau mau nyari ilmu harus pergi dulu jauh, biayanya banyak. Itu mungkin alasan itu masih bisa diterima, ya, untuk ilmu-ilmu yang tidak fardu ain. Tapi untuk yang fardu ain tetap, ya, seandainya adanya di negeri Cina, kita tetap disuruh ke sana. Seandainya adanya di Cina, dan ini tidak sampai di Cina, Pak, cuma di samping rumah. Nah, cuma di samping rumah, tidak perlu biaya. Nah, kurang mudah apa? Nah, kok sudah begitu masih juga banyak alasan untuk tidak mencari ilmu. Ya siap-siap saja nanti, ya, dia akan ditolak oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan jauh dengan Allah. Wahada, dan yang demikian ini kulluhu semuanya fil ilmil wajibi, terkait dengan ilmu yang fardu ain, terkait dengan ilmu yang memang sangat mendesak, yang wajib diketahui oleh masing-masing orang. Sehingga supaya orang itu benar-benar seluruh ibadahnya didasari dengan ilmu. Kalau ibadahnya didasari dengan ilmu, ibadahnya akan sah. Kedua, keyakinannya juga didasari dengan ilmu. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Tidak sekedar ikut-ikutan. Kamu percaya kalau Allah itu ada? Percaya. Apa buktinya? Enggak tahu. Itu namanya ikut-ikutan. Ya, keyakinannya hanya sekedar ikut-ikutan. Maka ada sebagian ulama yang berfatwa bahwa terkait dengan iman itu kita tidak boleh taklid. Ya, terkait dengan iman tidak boleh taklid. Harus tahu ilmunya. Sampai segitunya, Pak. Ya. Maka setiap kita yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, mari kita program bahwa diri kita harus terus mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.